Anda kembali menyaksikan iNews Prime bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora akan digelar pada Selasa besok. Sidang akan dilakukan secara terbuka untuk umum. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan persiapan sidang perdana dari dua terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Sidang perdana keduanya akan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Mario dan Shane. Terkait dengan pengamanan selama persidangan akan dimaksimalkan dari sisi internal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana serta pasal perlindungan anak. Ancaman hukuman paling berat 12 tahun penjara menanti Mario Dandi. Sebelumnya kasus ini juga melibatkan remaja perempuan berinisial AG. Berbeda dengan Mario dan Shane, AG sudah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. AG dan JPU sempat mengajukan upaya banding namun ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan sempat mengalami penyekapan berbulan-bulan di daerah konflik Myanmar kini sudah kembali ke tanah air. Para WNI pulang ke Indonesia melalui perjuangan yang tidak mudah. Berikut penelusuran Abraham Silaban dalam program AB+. Nah, kayaknya tuh. Kebetulan tuh Pak. Sobat, kita dengar. Makanya ada suara motor yang datang. Ya. Saya Abraham Silaban bisa jadi saksi pertemuan antara Bu Ida dan juga anak yang pertama kali pulang ke rumah ini. Waduh, waalaikumsalam. Bener Pak Abraham. Beneran? Nah. Tiba. Halo. Halo, langsung ke ibunya dulu dong. Ya Allah. Halo, sayang, sehat-sehat ya. Selamat ya, ini Mas Abraham nih dari iNews nih. Halo Mas Rifano. Ya. Luar biasa. Sehat-sehat semua ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Waduh. Ini sudah ketemu sebetulnya di ruang singgah ya waktu itu ya, di RPTC. ataupun di trauma center. Dan pada akhirnya bisa menginjakan kaki kembali ke rumah ya. Iya, seneng banget Mas. Nggak nyangka sih bisa pulang kita juga. Luar biasa ini. Kita udah nggak ngira kalau bakal bisa selamat gitu kemarin, karena kan nggak tahu kalau bisa diselamatin sama pemerintah juga. Ya, udah lega banget berarti. Lega Mas. Mau dong sekali lagi. Ini langsung dipeluk dong ini ibunya. Dari Ini anak saya juga. Ini anak saya juga nih. Anak saya juga ini. Ini anak saya. Kita sama-sama boleh melukan di sini. Ini luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Ini begitu luar biasa sobat, karena wow, ini haru betul bagi saya karena ini adalah dua warga negara Indonesia, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang juga tanpa mereka sadari di luar dugaan mereka mengalami penyiksaan saat mereka mencari pekerjaan. Dan wow, tak seorang pun mungkin menyangka, bahkan mereka pun saya pikir nggak menyangka mereka bisa kembali dalam waktu yang dekat. Ya. Mereka bisa pulang dengan selamat. Betul. Disiksa betul. Disandra, disetrum. Dan saat ini udah kembali ke keluarga. Tapi banyak cerita di balik ini sobat. Banyak cerita tentu saja yang akan kita ulas bersama-sama dengan Mas Vano dan juga ada Panji dan Ibu ya. Barangkali bisa diceritakan kepada kami apa yang dialami di sana, sembari juga bisa mendekat memeluk sang ibunda. Dan saya dengar juga sudah kangen makanan kesukaan. Makanan Indonesia. Masakan makanan rumah. Masakan mama ayam goreng. Ya, sudah disiapin dari saya bocor. Siap. Udah lapar jangan-jangan. Ya, mari. Ayo, mari. Kita masuk ya, boleh ya? Boleh. Ya, Mas. Sobat, saya Abraham Silaban dan tim kami, tim AB+, kami tak henti-hentinya merasa gembira tentu saja, dan sebagai bentuk komitmen kami juga untuk memastikan suara keadilan itu tetap dikumandangkan sebagai bentuk upaya bahwa keadilan bisa ditegakkan dan warga negara bisa diselamatkan. Gimana, senang dong berarti ya Mbak Bu Ida? Wah, alhamdulillah banget, senang ngelihat Panji, anak-anak yang 20 orang itu, alhamdulillah senang banget. Luar biasa, nggak bisa kebayar. Saya coba ngobrol sekarang dengan Panji. Mas Panji,
Gimana perasaannya sudah kembali pulang ke Indonesia? Seneng sih Mas, tapi masih nggak nyangka gitu kalau masih kita bisa diselamatkan gitu 20 orang dari pemerintah juga kan. Tapi ya emang benar kita bisa selamat gitu sekarang. Jadi senengnya aduh nggak bisa nggak bisa diungkapin Mas bener. Iya. Terus juga kita ber-20 sekarang udah pada pulang ke rumah masing-masing. Sepi, biasa bareng-bareng. Sedih juga sih tadi kita pada perpisahan bareng-bareng gitu. Oke, jadi ada semacam solidaritas kekeluargaan yang terbangun di sana ya. Di sana benar. Udah menyangka juga Mas. Bisa sampai selamat sampai sekarang juga. Orang kita udah pikiran ya kita dijual nggak akan bisa pulang lagi gitu. Serius Mas? Iya Mas. Karena kita udah terakhir tuh diancam 20 orang ini akan dijual. Karena 4 orang pertama udah dijual kayak Yogi, Henry, Chandra, sama Anwar. Dijual kemana? Ke company lain, pindah. Sampai pada akhirnya Mas Panji dan juga Mas Rifano merekam video itu. Ini menarik nih. Iya. Merekam video itu. Itu inisiatif siapa? Karena tahu betul pasti begitu itu goes viral, begitu itu viral, tentu saja pasti ada konsekuensinya. Itu ide siapa? Ide gila siapa pertama kali? Kalau untuk video itu idenya April, karena kan koordinator semua yang ngurus di Myanmar tuh April. Jadi dia meminta ke kita, siap nggak kita bikin video untuk dikirim ke Indonesia biar diviralkan gitu, tanpa di blur muka kita. Kita semua 20 mau demi kita pulang. Dan pada akhirnya ketika itu video diviralkan, ini 20-nya semua udah pasti kena getahnya ini ya. Semua sudah pernah dihukum, setidaknya dicambuk, disuruh lari keliling, push up, kemudian sampai disetrum dan sebagainya. Pada akhirnya ada yang dihukum lagi nggak? Ada yang dihukum parah nggak setelah video itu viral atau video itu ramai mendapatkan respon publik? Nah itu 3 temen kita, Hans, Tenovi, sama Larry. Diapain? Disiksa, dipukul pakai paralon, kayu, disetrum, sampai robek Larry tangannya di sini. Kalau Hans teman saya di sini luka-luka, sampai sekarang pun masih bengkak. Apa yang waktu itu Dipukul pakai besi dia. Karena tahu yang membuat video, yang merekam video itu kan Larry sama April. Larry ini yang mengaku ke manajer kita kalau dia merekam video itu. Bagaimana semua kawan-kawan ini bisa menahan sakitnya siksaan itu? Ya memang kita ingin pulang sih, mau nggak mau kita tahan tekadnya, harus pulang ya pulang kita semua. Memang sudah ingin pulang. Iya ingin pulang. Udah bulan. Mau apapun yang terjadi, ya Harus mati pulang. ya mati. Berkenan tidak untuk menunjukkan kepada kami masih ada tidak bekas-bekas siksaan itu? Masih ada. Coba. Ini bolong nih. Mana? Setrum kena kawat. Di sini. Oke. Boleh saya lihat. Ini adalah bekas siksaannya. Ini bekas bolong ya? Iya. Oh iya, saya masih lihat ini ada bekasnya nih. Ini ada bekas setrum di sini. Ini pakai electric gun ya? Iya. Oke. Ini berapa lama ini? Berapa lama yang lalu disiksanya, Mas Panji? Bulan Januari saya pertama kali disetrum. Ini di setrum. Ini Januari di sini. Nah, ini bekas setruman Januari nih, sobat. Anda bisa lihat ini. Dan coba lihat lagi yang ini. Nah, ini juga bekas setruman ini. Kelihatan jelas. Ini juga masih ada nih. Karena pakai kawat dia. Dua titik. Seperti digigit ular ya. Iya. Mas Rifano juga diapain waktu itu? Selain di setrum, Ya kayak training exercise model kayak militer mas. militer ya. Sampai ke sikap militer sikap penyesalan militer yang kita kepala di bawah tuh dibuat terik matahari itu bisa sebentar 15 menit. Saya ingin tahu persis itu. Bagaimana sih penyesalan militer yang dimaksud Kepala tadi? di lantai. Boleh dicontohkan, Mas? Kita mau lihat sekali lagi sikap penyesalan militer, Mas Panji. Panji, ini pakai mata bang. Seperti ini, sobat. Tunggu bang, ayo. Sobat, di depan saya saat ini adalah penyiksaan yang dilakukan, sikap penyesalan militer yang dianggap setiap kali mereka tidak mencapai targetnya. Terima kasih Mas Panji, terima kasih. Ini ada bantal yang sengaja kami siapkan agar kemudian tidak membuat rasa sakit di dahinya.
Tapi pada prakteknya tidak ada. Bantal. Kalau dia masih ngasih kardus. Masih ngasih kardus. Oke. Kardus doang. Tipis. Oke, berapa lama dilakukan itu? Mas, Paling cepat 15 menit, paling lama 1 jam. 15 menit dengan hitungan handphone nih, biasanya kan ada 15 menit. Iya. Anda berapa kali melakukan itu? Waduh, nggak gitu. Setiap minggu Mas, kita setiap Sabtu dan Minggu semua Pasti. 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 Gila. Karena setiap Sabtu Minggu itu kita harus mendapatkan kontak paling dikit 30 kontak nomor warga negara Amerika dan Kanada. Oke, nah ini sudah masuk ke sana. Betulkah kemudian memang nomor itu ditujukan adalah nomor yang nanti akan menjadi korban-korban scamming? Iya, benar. Dan informasi lainnya, pemirsa, kembali diperiksa KPK. Presenter TV Brigita Manohara mengaku hanya ditanya soal uang dan mobil yang diterimanya dari Ricky Hampagawak, Bupati Memberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023. Presenter TV Brigita Manohara diperiksa selama kurang lebih 2 jam oleh penyidik KPK Senin siang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka Ricky Hampagawak. Brigita mengaku pemeriksaan hari ini hanya mengkonfirmasi ulang, mengingat materi pertanyaan sama seperti pada pemeriksaan sebelumnya. Hanya saja pemeriksaan sebelumnya untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi, sedangkan hari ini untuk kasus TPPU. Kan pemeriksaannya hanya untuk tindak pidana korupsi. Nah, sekarang itu untuk tindak pidana pencucian uang. Jadi ada 2 tindak pidana berbeda yang nanti akan didakwakan sama tersangka RHT. Gitu. Tapi 480 itu dirasa kurang Mbak oleh penyidik, makanya memanggil lagi Mbak Brigita. Hanya mengkonfirmasi saja, karena kan ini 2 tindak pidana yang berbeda. Jemaah calon haji asal Majalengka, Jawa Barat minta turun dari pesawat karena baru ingat belum memberi makan ayam di rumah. Selengkapnya saat lagi.